Baik, selamat pagi semua. Silahkan dinyalakan kameranya. Kita akan segera mulai perkuliahan kita hari ini. Sekali lagi, silakan kamera dinyalakan sehingga perkuliahan bisa kita mulai segera. Masih saya tunggu yang lain untuk menyalakan kamera. Saat ini baru ada 2. Ya. Sebelum dinyalakan, kita akan mulai perkuliahan. Masih saya tunggu yang lain untuk menyalakan kamera. Belum ada 10 orang yang menyalakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya ya. Kita sudah mulai lagi perkuliahan, meskipun nanti akan disela dengan libur Lebaran. Baik, sebelum kita mulai pembahasan topik kita hari ini, saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai penilaian yang saya lakukan pada ujian tengah semester, ya. Saya dapat pertanyaan, saya nggak tahu apakah dari sini atau dari mana gitu ya, yang maksudnya dari kelas ini atau bukan, tetapi dia bertanya, mahasiswa tersebut bertanya gitu ya, kok yang dapat nilainya itu atau penilaiannya bagaimana, karena dia merasa ada kelompok yang ketika presentasi dan tugas-tugas sebelumnya nilainya tidak bagus, tapi nilai UTS-nya lebih bagus gitu ya, dari kelompok yang protes ini. Jadi begini, pertama, tiap tugas itu saya nilai, maupun juga ujian ya, saya nilai secara masing-masing. Artinya
Satu tugas itu ya saya nilai berdasarkan spesifikasi tugas tersebut. Nah, khusus untuk ujian tengah semester, saya tidak melihat begitu saja tidak mempertimbangkan terlalu penuh, kecuali tugas yang lalu ya, kecuali saya hanya ingin melihat apakah ada perbaikan atau tidak, itu saja. Nah, jadi kalau ada perbaikan nilainya akan jadi lebih baik. Kedua, saya juga melihat dan sudah saya sampaikan di soal gitu ya, bahwa tujuan dari laporan tersebut itu adalah minta persetujuan dan minta dana gitu ya untuk langkah selanjutnya. Dan itu biasa. Saya sudah pernah menunjukkan kepada Anda beberapa kali progress report gitu kan. Kemudian juga final report. Nah, laporan-laporan ini itu karena ditujukan kepada para pemangku kepentingan, dan para pemangku kepentingan ini belum tentu mengikuti jalannya atau keberlangsungan pengembangan sistem, maka informasi yang ada di dalam laporan tersebut harus lengkap. Ya. Dan ingat, para pemangku kepentingan belum tentu paham apa yang terjadi, belum tentu paham pengembangan sistem. Maka bahasa laporannya juga harus disesuaikan. Ya. Ada yang hanya sekedar copy paste atau mengumpulkan gitu ya laporan-laporan dari tugas-tugas sebelumnya, ya dijadikan satu dokumen selesai. Ada seperti itu dan nilainya tidak bagus. Ya. Tapi ada juga yang mengumpulkan laporan dari tugas-tugas sebelumnya, kemudian diperbaiki, dibuat formatnya bagus, dan ada perbaikan-perbaikan yang lain di dalam laporan tersebut. Nah, jadi nilainya lebih baik. Nah, apa yang menurut saya baik untuk laporan yang seharusnya menjadi pengganti ujian tengah semester Anda? Pertama, tentunya harus ada judulnya, gitu ya. Halaman judul ini laporan ya, kepada para pemangku kepentingan. Dan para pemangku kepentingan itu sering sekali ya ada banyak dokumen yang harus mereka baca. Jadi kalau tidak ada judulnya ya nanti bingung ini apa ya. Kalaupun tidak dibuang itu mendapat prioritas yang rendah untuk dilihat apalagi dibaca. Jadi harus ada judul. Kedua, tentunya harus ada kata pengantar. Ya. Ada identitas siapa pembuat itu pasti. Ada kata pengantar, ada latar belakang, dan seterusnya. Dan tentunya ada daftar isi. Ya. Jadi lengkap seperti itu. Nah, satu hal yang kurang dari semua laporan ujian tengah semester yang sudah masuk itu adalah tidak ada yang namanya executive summary. Ya. Itu tidak ada. Saya tidak melihat itu. Ya. Nah, saya memang sengaja tidak syaratkan itu, tetapi kalau Anda melaporkan kepada para pemangku kepentingan, executive summary ini penting. Seperti saya katakan tadi, para pemangku kepentingan ini tidak mengikuti dengan seksama, gitu ya, tidak ikut dari hari ke hari proses pengembangan sistem. Jadi mereka perlu satu ringkasan yang cepat untuk membaca. Oh, ini toh, gitu ya. Nah, kalau mereka nanti perlu untuk melihat detailnya, bisa membaca laporan di belakangnya dengan lebih teliti, ya. Jadi itu seharusnya ada seperti itu. Tapi yang executive summary tidak ada. Tapi ada kelompok yang ada halaman judulnya, ada daftar isi, ada kata pengantar, dan juga latar belakang dan kemudian kompilasi dari tugas-tugas yang sudah pernah dibuat. Nah, ini baik. Ya, dan itu mendapat nilai yang baik pula. Tapi ya tidak bisa maksimal, tidak bisa penuh gitu ya, karena tidak ada executive summary-nya. Oke, itu mengenai ujian tengah semester yang sudah Anda lalui. Jadi kalau ada yang bertanya, kok nilainya jelek sekali, ya coba dilihat apakah laporannya itu hanya sekedar copy paste dari kumpulan laporan yang sudah pernah dipresentasikan, atau
ada perbaikan, gitu ya. Dan saya juga menilai atau memberikan tambahan nilai setidaknya bagi kelompok yang membuat laporannya itu menjadi nyaman untuk dibaca, gitu ya. Ada grafis, ada infografis, ada diagram dan lain sebagainya, gitu ya. Ada susunan yang baik, itu kerapian itu penting, gitu ya. Orang kalau lihat laporannya sudah berantakan itu yang malas baca, gitu kan. Dan kalau malas membaca, ya cenderungnya lalu sikapnya menjadi negatif. Sikap negatif itu ya udah berujung pada nggak usah lah, nggak usah diteruskan, nggak usah dibiayai, seperti itu. Itulah mengapa kalau Anda lihat proposal itu ada formatnya, laporan itu ada formatnya, yaitu supaya terlihat nyaman untuk dibaca, gitu ya. Ini juga nanti saya kira bisa menjadi bekal untuk Anda. Kalau Anda nanti membuat satu tulisan yang akan dibaca oleh orang lain, jangan pernah membuat orang yang akan membaca itu menjadi tidak nyaman. Nah, kalau tidak nyaman itu nanti pandangan orang tersebut terhadap laporan Anda itu menjadi negatif, gitu ya. Kemudian juga jangan pernah mengasumsikan orang yang akan membaca tahu ya apa yang Anda tulis. Anda harus menjelaskan itu sejelas-jelasnya. Saya terus terang ya, meskipun saya dosen di kelas ini dan saya juga mengikuti presentasi Anda dari minggu ke minggu, saya juga tidak bisa mengingat detail. Ya, ada 2 kelas yang harus saya ampu. Ada lebih dari 10 kelompok. Saya kalau mengingat semuanya saya nggak bisa. Saya masih ada kelas lain juga yang harus saya tangani. Ya. Maka saya perlu juga di apa istilahnya di dalam laporan Anda itu tidak bisa mengasumsikan saya paham. Ya, saya tahu. Karena saya nggak mungkin mengingat-ingat semuanya. Itu. Oke. Itu tentang ujian tengah semester. Nah, sebelum lanjut ke topik, gitu ya, untuk minggu ini saya memutuskan tidak akan ada tugas dulu, ya, karena toh minggu depan kita akan menikmati libur yang cukup lama, gitu ya. Jadi ya saya pikir ya sudahlah Anda libur saja. Kalau ada yang mau pulang ke negaranya masing-masing, ya silakan pulang, gitu ya, dan tidak perlu bingung dengan nanti laporannya atau tugasnya bagaimana. Sudah nanti tugasnya setelah kita selesai libur Lebaran saja, gitu ya. Saya pernah jadi mahasiswa, saya tahu rasanya bagaimana libur dengan ada beban yang belum selesai, gitu ya. Ya sudah nanti saja. Tapi kalau mata kuliah lain memberikan tugas atau ujian atau apapun ya saya nggak tahu, gitu ya. Tapi khusus kelas ini ya tidak usah ada beban tambahan. Oke, hari ini kita bicara mengenai data. Nah, kalau yang kemarin kita sudah bicara mengenai bagaimana kita menemukan dan menyusun kebutuhan fungsional, ya, dan bagaimana kita menggambarkannya. Misalnya sekarang kita mulai melihat kepada kebutuhan data. Bagaimana kebutuhan data ini kemudian disusun, dibuat modelnya sehingga nanti mudah untuk dipahami dan dikembangkan. Ya, sama seperti kebutuhan fungsional, kebutuhan data ini tidak bisa ditemukan dalam sekali jalan. Ya, ini adalah proses yang terus-menerus. Sebentar. Yang harus terus-menerus dicari, gitu ya. Dan ini dengan berjalannya pengembangan sistem mungkin akan ditemukan kebutuhan baru. Ya. Nah, ini harus disikapi dengan cermat. Oke, saya akan share dulu slide-nya. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Terima kasih. Ya. Oke, jadi structuring sistem data requirement. Jadi kita melihat kebutuhan.
datanya. Ya. Nah, jadi pertama yang akan kita lakukan, ini sudah sebagian sudah ada di SIA dulu ya. Kita dan sempat disentuh di SIM sedikit ya. Kita mulai dari menangkap kebutuhan data. Data apa yang dibutuhkan. Nah, kemudian dari kebutuhan data ini akan dikembangkan yang namanya model data konseptual. Nah, di dalam kebutuhan data konseptual ini atau model data konseptual ini, kita tidak berpikir mengenai teknologinya. Kita nggak berpikir ini Pak nanti pakai apa, gitu, pakai software apa, enggak. Kita bicara murni dari data apa yang dibutuhkan. Kemudian dari mana data ini bisa diperoleh, bagaimana caranya nanti merekam data ini. Ya. Nah, dan ini biasanya dilakukan secara paralel dengan analisa requirement secara umum. Jadi nanti ada secara paralel analisa kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional, dan kebutuhan data. Nah, ini paralel. Jadi nanti dari hasil analisis sistem itu kita akan punya kebutuhan fungsional dan non-fungsional serta kebutuhan data. Nah, ada beberapa cara gitu ya untuk menemukan kebutuhan data ini. Tapi yang pertama itu adalah kita lihat dulu fungsi atau pekerjaan apa yang dilakukan di dalam satu organisasi. Ya. Jadi misalnya saya ambil contoh penggajian. Di dalam penggajian itu butuh informasi apa si pengguna ini untuk membuat keputusan apa. Nah, contohnya kalau penggajian ya, saya butuh informasi si A, si B, si C ini para karyawan ini gaji tiap bulannya itu berapa. Nah, ini adalah informasi yang dibutuhkan. Untuk apa informasi? Ya untuk melihat berapa rupiah yang harus dikeluarkan atau ditransfer ke rekening gaji para karyawan. Ini tiap bulan ada seperti ini. Ya, dan ini penting. Ya. Saya nggak tahu pengalaman Anda dengan manajemen keuangan seperti apa. Tapi dulu ketika saya jadi manajer keuangan, itu salah satu hal yang paling memusingkan saya adalah cari uang kas, uang tunai untuk membayar tiap bulan biaya-biaya yang tidak bisa ditunda. Ya, ini contoh saja bagaimana cara kerjanya. Kalau tagihan dari supplier itu biasanya kalau belum sampai 3 kali ditagih, atau supplier ngirim orang untuk nagih, tidak akan saya bayar. Ya, prinsip saya sebagai manajer keuangan adalah uang masuk itu ditahan atau dipercepat dan ditahan selama mungkin tidak keluar. Yang keluar itu kalau bisa ditunda ya ditunda. Nah, tapi ada pengeluaran-pengeluaran yang tidak bisa ditunda. Dua hal yang tidak bisa ditunda dan ini selalu membuat saya pusing 7 keliling gitu ya, mati-matian, itu adalah pengeluaran untuk bayar pajak. Ya. Jadi tiap bulan kan harus, kalau suatu perusahaan ya wajib pajak badan itu kan tiap bulan harus bayar pajak dan lapor. Ya, tidak seperti orang pribadi yang setahun sekali. Kemudian harus bayar gaji. Nah, dua ini tidak boleh ditunda. Pajak itu ada ketentuannya. Kalau sampai tidak dibayarkan, ada dendanya dan ada rentetan konsekuensi yang tidak bisa dipandang enteng. Gaji juga demikian. Kementerian Tenaga Kerja itu punya aturan, ya, kapan gaji karyawan itu paling lambat dibayarkan tiap bulan. Waktu itu tanggal 25 atau apa itu ya, saya lupa. Belum lagi kalau seperti sekarang ada THR gitu ya. THR itu juga ada batas waktunya, kapan paling lambat harus dibayarkan pada karyawan. Nah, ini bikin pusing. Karena apa? Tidak banyak uang kas yang dimiliki satu perusahaan. Bukan karena rugi atau apa ya, tapi karena ya
perusahaan yang lain, para konsumen yang membeli produk tempat saya bekerja dulu ya melakukan hal yang sama, bayarnya belakangan gitu ya. Bayar supplier belakangan. Oke. Jadi saya butuh informasi itu, berapa toh kebutuhan kas tiap bulan ini. Nah, informasinya itu dapat dari mana? Nah, ini informasi untuk penggajian itu uangnya berapa ya, dan masing-masing nah, dapat informasi itu datanya dari mana. Nah, ini yang kemudian menjadi kebutuhan data. Caranya seperti itu. Atau misalnya persediaan gitu ya. Pengen tahu berapa jumlah persediaan atau barang yang harus dibeli atau dipesan ke supplier. Nah, ini informasi ya. Keputusannya adalah beli barang apa ke supplier yang mana, berapa banyak. Nah, datanya dari mana? Nah, datanya dilihat dari data persediaan. Maka kalau Anda ingat di SIA pernah ada analisis persediaan, gitu ya, manajemen pengendalian persediaan. Ada reorder point, ya. Nah, ini sebetulnya adalah metode-metode untuk memberikan informasi mengenai kebutuhan pada manajer untuk melihat berapa banyak persediaan yang harus dibeli, dan datanya dari mana? Dari data persediaan, gitu. Oke, itu nanti ya. Jadi kita bisa melihat ini kita ada di structuring masih ya, tapi data. Ya. Nah, jadi pertama kita harus kita cari dulu kebutuhan datanya apa saja, kemudian kita membuat model data. Ya. Nah, model data ini masih tidak berupa konseptual. Nanti konseptual itu akan diterjemahkan menjadi fisik, tapi itu nanti kita bahas agak belakangan. Ya. Nah, ini data modeling maupun juga nantinya itu sampai kepada wujudnya database itu mengikuti pola SDLC, ya. Jadi kalau satu perusahaan itu biasanya juga sudah punya standar data itu seperti apa, kebijakan data itu ada. Ya. Seperti kalau misalnya Anda lihat ke Google, Facebook, Twitter, atau perusahaan-perusahaan besar yang berinteraksi dengan konsumen atau dengan masyarakat luas, gitu ya. Itu mereka punya kebijakan data. Nah, salah satu kebijakan data itu bisa Anda lihat pada kebijakan data apa yang diambil dari konsumen atau pelanggan atau pengguna, dan bagaimana data itu digunakan. Itu ada, Google punya itu, Tokopedia, Bukalapak juga punya, ya, semuanya ada. Karena itu memang merupakan, nah, jadi ada kebijakan di atas, ya, termasuk model data nanti apa. Lalu dan baru nanti dalam analisis kita membuat model data konseptualnya dengan entity relationship diagram. Ya, baru kemudian data konseptual ini ketika di tahapan desain nanti diterjemahkan menjadi physical model dan nanti diimplementasikan menggunakan spesifik paket manajemen basis data yang mana. Apakah akan menggunakan MySQL, ya, PostgreSQL yang open source, atau menggunakan Oracle database, Microsoft SQL Server, atau yang lain. Nah, baru kemudian nanti data itu digunakan untuk operasional sehari-hari. Oke. Nah, hasilnya nanti untuk konseptual data modeling itu adalah model ER, nah, atau Entity Relationship Diagram. Namanya saja Entity Relationship, jadi ada entitas dan relasi. Ya, ini, nah ini bentuknya seperti ini. ER itu. Ya. Ada berbagai macam cara untuk menggambarkan atau berbagai macam notasi konversi penggambaran ER, tapi yang aslinya ER itu yang seperti ini. Ya. Kotak ini entitas, yang garis-garis ini adalah relasi. Nah, ini yang model ini yang disebut sebagai ER diagram. Ini dulu diciptakan oleh ilmuwan yang namanya Peter Chen. Maka ini sering disebut Chen
ER. Entity Relationship punyanya Jen. Kalau Anda pernah menggunakan Microsoft Access dulu di CA, ya model data ER-nya tidak seperti ini, beda. Ya, tapi esensinya sama. Nanti akan saya tunjukkan yang lain lagi. Nah, sama seperti requirement, pendekatan untuk mengumpulkan kebutuhan data ini juga bisa dari atas ke bawah, top down maupun bisa juga dari bawah ke atas, bottom up, sama. Nah, kalau kita mulai menggali kebutuhan data ini ada beberapa pertanyaan yang bisa kita ajukan pada para user dan pemangku kepentingan. Ya, pertama tentunya subjek atau objek bisnis itu apa? Ini misalnya seperti kalau kita lihat ke sistem pendaftaran kelas. Sistem pendaftaran kelas itu digunakan oleh mahasiswa. Nah, dari situ saja sudah muncul pertanyaan. Yang disebut mahasiswa itu yang seperti apa? Ya, kalau Anda lihat ke sistem pendaftaran kelas kita, untuk KRS itu, tidak setiap mahasiswa bisa menggunakannya. Ya. Jadi, mahasiswa yang mana? Tidak setiap orang juga bisa menggunakan, karena hanya mahasiswa. Mahasiswa pun juga yang spesifik, mahasiswa aktif. Kalau mahasiswa sedang cuti, tidak bisa. Ya, mahasiswa yang tidak aktif karena alasan lain tidak bisa. Mantan mahasiswa apalagi, gitu kan? Nah, maka di sini kemudian harus didefinisikan entitas-entitas apa saja yang ada di dalamnya. Termasuk juga aturan satu entitas itu seperti apa. Seperti tadi mahasiswa aktif. Apa kriteria mahasiswa aktif itu misalnya? Ya. Lalu apa tiap-tiap entitas tadi karakteristik uniknya apa? Ya, coba kita lihat misalnya seperti saya dan Anda. Saya dosen, Anda mahasiswa. Sama-sama punya nama, tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, apalagi. Ya, oke, 4 itu saja dulu. Tapi apa yang membedakan dosen dengan mahasiswa di dalam sistem? Ya, tentunya kemudian ada, kalau Anda punya NPM, saya punya NPP, gitu kan? Beda. Ya. Lalu bagaimana data ini digunakan? Untuk apa tadi? Ya. Lalu berapa lama data ini dibutuhkan? Data Anda itu dibutuhkan ya selama-lamanya ya. Tetapi untuk KRS misalnya ya itu hanya pada saat pendaftaran kelas. Setelah itu sudah tidak dibutuhkan lagi untuk KRS, tapi dibutuhkan untuk proses yang lain. Nah, dan ada beberapa pertanyaan lain yang bisa dilihat, gitu ya. Ini dulu sudah pernah didapatkan di SIA dan SIM, ya. Tapi nanti kalau Anda tertarik, ada mata kuliah pilihan manajemen basis data ya akan bahas ini secara lebih detail. Entity relationship diagram ya ini terdiri dari entitas dan relasinya. Ya. Lalu ada berbagai macam istilah nanti kita lihat. Ya. Entitas itu apa? Entitas itu adalah bisa manusia, tempat, objek atau peristiwa ya di mana datanya akan direkam atau disimpan oleh satu organisasi. Ya. Mahasiswa itu entitas untuk Atmajaya. Dosen itu entitas untuk Atmajaya. LCD proyektor di kelas itu entitas. Meja kursi entitas. Tapi konblok yang ada di halaman parkir itu bukan entitas. Pohon-pohon yang ada di tempat parkir itu bukan entitas. Meskipun itu tuh ada, gitu ya. Tapi itu tidak direkam datanya. Nah, entity type atau tipe entitas itu adalah kumpulan entitas yang memiliki karakteristik yang sama. Ya, jadi masing-masing dari Anda itu punya karakteristik. Lalu itu dikumpulkan menjadi tipe entitas mahasiswa. Kalau entity instance itu adalah anggota dari tipe entitas tadi. Nah, entitas itu digambarkan dengan kotak. Ya. Kalau kotaknya dengan satu garis, ini entitas yang tipenya kuat. Dia bisa berdiri sendiri.
Kalau entitas itu digambarkan dengan 2 garis seperti ini lemah. Lemah itu dia tergantung pada yang kuat. Lalu ada yang asosiatif. Asosiatif itu sebetulnya adalah untuk memecah hubungan. Nanti saya jelaskan. Nah, bisa juga entitas itu digambarkan seperti ini. Ada nama entitasnya, kemudian ada atributnya. Atribut itu karakteristik ya tadi. Lalu entitas ini berhubungan dengan entitas yang lain. Bisa hubungan itu unary dengan dirinya sendiri. Contohnya misalnya adalah dosen dan kepala departemen. Kepala departemen ini, Bu Anas, itu membawahi para dosen. Tapi Bu Anas itu juga dosen. Ya, yang kebetulan sedang dapat giliran menjadi ketua atau kepala departemen. Nanti ada satu saat Bu Anas akan selesai masa jabatannya dan bisa diganti oleh dosen yang lain. Bu Anas menjadi dosen biasa. Pak Budi Suprapto juga demikian. Pak Budi itu dosen. Tapi pada suatu saat nanti kalau Pak Budi sudah habis atau sudah selesai masa jabatannya, Pak Budi akan kembali menjadi dosen biasa. Ada juga relasi itu antar 2 entitas yang disebut sebagai binary. Ini contohnya mahasiswa dengan dosen pembimbing, mahasiswa dengan kelas, ya, seperti itu. Bisa juga ternary, melibatkan 3 entitas. Nanti kita lihat. Lalu relasi itu digambarkan dengan seperti ini. Ini menunjukkan kardinalitas. Berapa jumlah minimal dan maksimal relasi antar entitas ini. Ini kalau dilihat seperti cakar, gitu ya. Ini maka sering disebut sebagai model cross foot atau cakar gagak, atau seperti cakar. Nah, entitas ini ada jumlah relasi ini, itu ada jumlah minimum maksimumnya digambarkan dengan seperti ini. Kalau ini ada 2 di sini ya. Ini yang pertama itu adalah minimumnya berapa. Yang kedua di sini itu adalah maksimumnya berapa. Kalau seperti ini, minimum 1, maksimum 1. Artinya apa? Wajib dan hanya boleh maksimal 1. Contohnya apa? Contohnya Anda dan dosen pembimbing akademik. Tiap mahasiswa itu harus punya dosen pembimbing akademik minimal 1. Maksimal berapa? Ya 1. Oke. Lalu ada yang mandatory minimalnya 1, maksimalnya banyak. Nah, tiap mahasiswa itu harus ambil mata kuliah. Minimal berapa? 1. Maksimalnya berapa? Ya, hanya bisa 3, bisa 5, bisa 6, bisa 8. Gitu ya. Saya nggak tahu apakah ada yang 9 atau tidak. Nah ini. Bisa juga tidak wajib, tapi opsional. Sorry. Opsional, minimal 0, maksimal 1. Bisa juga minimal 0, maksimal banyak. Ya, nanti kita lihat. Nah, bagaimana kita memberi nama entitas? Ya. Nama entitas itu kata benda. Ya. Dan harus deskriptif, spesifik ke organisasi di mana entitas itu berada. Dan ringkas. Ya. Contoh, entitas mahasiswa. Nah, ini sudah cukup spesifik untuk organisasi perguruan tinggi. Karena tidak ada mahasiswa di SD misalnya, ya, atau mahasiswa di pabrik baja, pabrik mobil itu nggak ada mahasiswa. Ya. Ini kan kalau di perguruan tinggi begitu disebut mahasiswa, ya, orang sudah tahu siapa mereka. Ya. Lalu entitas itu tidak boleh diberi nama peristiwa atau aktivitas atau proses.
Ya, jadi misalnya kok ada entitas pemesanan, itu nggak boleh. Ya. Yang boleh itu adalah hasil dari peristiwa tersebut. Misalnya purchase order, nah itu hasilnya. Seperti itu. Ya. Nah, saya kira tidak perlu saya jelaskan, nanti bisa dibaca sendiri ya, termasuk apa yang boleh masuk ke dalam satu entitas atau tidak termasuk. Tadi mahasiswa sudah. Nah, di dalam mahasiswa itu nanti sudah harus jelas yang disebut mahasiswa itu seperti apa. Ya. Itu yang disebut business rules. Siapa yang disebut mahasiswa di Atmajaya? Itu sudah harus jelas. Lalu atribut itu karakteristik dari tiap entitas. Ya. Apa karakteristik dari mahasiswa? Punya nama, punya NPM, punya tanggal lahir, punya tempat lahir, punya alamat, dan seterusnya. Ya. Atribut itu juga berupa kata benda dan harus unik. Ya. Tidak boleh ada dua atribut yang sama. Jadi ya, atribut itu juga benar harus dijelaskan. Mengapa atribut ini penting untuk dicantumkan atau diikutkan? Karena tidak semua atribut Anda itu dicatat. Warna rambut, misalnya. Apakah warna rambutnya hitam, disemir kecoklatan, atau sudah putih semua? Itu karakteristik dari mahasiswa atau dosen bahkan. Ya. Tetapi itu tidak penting untuk dicatat. Ya. Merek makeupnya apa? Misalnya kalau yang pakai makeup. Merek kacamatanya apa? Ya itu atribut, tapi itu tidak penting untuk dicatat, maka tidak perlu dimasukkan. Ya. Oke. Nah, lalu sumber atributnya itu dari mana? Kalau nama mahasiswa, nama, tempat tanggal lahir itu berasal dari dokumen yang Anda masukkan atau Anda kirimkan ketika mendaftar, itu sudah jelas. Nah, tapi kalau NPM itu sumbernya adalah diciptakan untuk tiap mahasiswa. So, oke, supaya unik. Nah, saya mau tanya dulu sekarang, ya, bagi yang hadir, Ignatius Loyola Prima Aditya yang mana? Hadir, Pak. Hadir. Oke, Mas Ignatius. Panggilannya siapa, Mas? Ignas, Pak. Oh, Ignas. Oke. Baik, Mas Ignas. Ada punya NPM enggak ya? Ya, punya, Pak. Oke, NPM Anda unik ya. Betul, Pak. Nggak ada mahasiswa lain yang punya NPM. Oke, Anda punya NIK, Mas? Bagaimana, Pak? Punya NIK, nomor induk kependidikan. Nggak usah disebutkan, Punya. tapi punya. Oke. Unik Punya, nggak? Pak. Unik nggak? Iya, unik. Unik juga. Oke. Ya, pertanyaan saya, Mas, kenapa di Atmajaya ini kok tidak pakai NIK saja? NIK kan sudah ada, toh, dari begitu bayi lahir didaftarkan ke Disdukcapil sudah punya NIK, dan itu melekat seumur hidup, bahkan ketika sudah mati. Nah, kenapa kok Atmajaya tidak pakai NIK, Mas? Kok pakai menciptakan NPM itu? Kira-kira kenapa, Mas? Pernah terpikir ya? Menurut saya untuk ini, Pak, tanda pengenal sebagai yang lebih spesifik lagi mungkin sebagai mahasiswa Atmajaya, Pak. Spesifiknya itu di mana? Spesifiknya mungkin Atmajaya sudah merencanakan atau membuat angka-angka itu supaya bisa dikenali kalau itu mungkin berasal dari mahasiswa, berasal dari Atmajaya, Pak. Kalau mungkin kalau memakai NIK nantinya akan masih simpang siur ini dari mahasiswa dari universitas mana gitu, Pak.
Memang apakah NPM itu ada unsur Atmajayanya? Tidak ada sih, Pak. Enggak ada. Oke. Iya. Tapi baik, itu satu jawaban yang menarik juga, gitu ya. Dan itu tidak terlalu salah sebetulnya ya. NPM itu digunakan internal Atmajaya, tidak akan keluar, gitu ya. Dulu zaman saya jadi mahasiswa, ada pemerintah itu memberikan nomor yang unik untuk tiap mahasiswa di seluruh Indonesia. Namanya itu NIRM, NIRM, nomor induk register mahasiswa. Itu 13 digit. Saya sudah lupa NIRM saya berapa. Dulu ada deskripsi saya, tapi deskripsi saya hilang. Dan NIRM itu dulu diterbitkan oleh pemerintah, dikti dalam hal ini, pada mahasiswa yang sudah minimal 2 tahun kuliah dan tidak di DO. Anda tahu kan kalau 2 tahun pertama itu ada syarat mahasiswa harus selesai sekian SKS, IPK minimal 2,0 gitu ya, supaya tidak di DO. Nah, kalau sudah melewati itu, maka pada mahasiswa yang bersangkutan diberi NIRM. Oke, tapi setelah saya lulus NIRM itu hilang, NIRM itu. Nah, kalau di NIRM itu ada identitas universitasnya. Ya. Sekarang dosen itu juga punya identitas nasional, disebut sebagai NIDN, nomor induk dosen nasional. Dan di situ ada identitas universitasnya. Ya, tapi kalau NPM itu nggak ada, ya, setahu saya tidak ada. Mungkin saya salah. Oke, coba saya tanya yang lain ya. Ini Isabel Cahyaningrum mana ini? Mbak Feni. Iya, hadir Pak. Oke. Oke, pertanyaannya sama. Kenapa kok tidak pakai NIK saja? Kenapa pakai NPM untuk Atmajaya? Menurut Anda kenapa Mbak Feni? Menurut saya mungkin yang pertama karena terlalu panjang. Terus kalau NIK mungkin kalau dipakai untuk perkuliahan jadi apa ya Pak? Kayak harus kan itu dari sipil gitu kan ya Pak. Jadi ngurusnya hubungannya susah, kayak harus konfirmasi sama sipilnya dulu gitu mungkin Pak. Konfirmasi gimana ya? Saya bingung. Oke, maksud Anda konfirmasi itu gimana Mbak? Karena itu kan datanya berhubungan sama data pemerintah gitu. Jadi kalau dipakai untuk perkuliahan harus berhubungan sama pemerintahnya gitu mungkin Pak. Oke, tidak sih, gitu ya. Tapi memang gini, ya, NIK itu berbeda dengan NPM. Jadi, ya, saya agak lupa ini formatnya ini. Oke, jadi NIK itu kan 16 digit ya. 6 digit pertama itu menunjukkan wilayah di mana Anda pertama kali terdaftar. Ya. Provinsi, kabupaten, mungkin kecamatan dan kelurahan, saya agak lupa. Ya. Itu. Kemudian 6 digit berikutnya itu menunjukkan tanggal lahir dan jenis kelamin. Ya. Bisa dilihat nanti di NIK Anda masing-masing. Kalau yang pria itu untuk tanggalnya, format tanggal lahirnya itu 2 digit tanggal, 2 digit bulan, dan 2 digit tahun. Bagi yang pria itu tanggal lahirnya pasti di bawah 40. Sedangkan kalau yang wanita itu tanggal lahirnya itu pasti di atas 40. Karena untuk wanita itu tanggal lahir ditambah 40. Itu identitas di NIK bahwa Anda itu pria atau wanita kelihatan di situ. Jadi kalau misalnya Anda tanggal lahirnya 1, maka bagi pria itu 01, bagi wanita 41. Kalau tanggal lahirnya 17, bagi pria ya 17, bagi wanita 57. Oke. Lalu yang 4 digit terakhir itu adalah menunjukkan pada wilayah di mana Anda pertama kali terdaftar. Anda itu nomor keberapa yang punya nama dan tanggal lahir yang
yang punya tanggal lahir yang sama. Jadi misalnya tanggal lahir saya itu adalah 1 April 70. Di tempat saya terdaftar pertama kali itu, saya nomor berapa ya tempat tanggal lahirnya 1 April 70. Nah, maka kalau di belakang itu ada 4 digit terakhirnya 0001, berarti Anda itu dengan tanggal lahir itu pertama terdaftar di daerah. Jadi kalau 0005, berarti ada orang kelima dengan tanggal lahir itu di pada daerah tersebut. Ini. Nah, kalau NPM itu kan terdiri dari pertama kali kan tahun masuk ya. Tahun masuk, kemudian kode prodi baru diikuti dengan 5 digit nomor mahasiswa. Nah, nomor mahasiswa itu menunjukkan Anda itu mahasiswa keberapa di fakultas yang bersangkutan. Nomor mahasiswa 5 digit saya dulu itu 06847, berarti saya mahasiswa fakultas ekonomi yang masuk ke fakultas ekonomi nomor 6847. Sekarang sudah 20-an ribu lebih ya. Mahasiswa fakultas ekonomi yang ke 10.000 itu masuk tahun 98 atau 99. Oke. Nah, kenapa kok diciptakan NIK? Karena NIK itu tidak bisa menunjukkan tahun masuk ke Atma Jayanya kapan. Tidak bisa menunjukkan prodi. Ya. Nah, ini format yang dipilih oleh Atma Jaya. Ya. Di mana ada tahun masuk dan prodi. Ada di universitas lain itu yang tidak menggunakan itu, yang digunakan itu adalah tahun masuk saja, tapi prodinya tidak. Ya. Saya punya teman kuliah dulu, dia S1, S2, S3 itu pada satu universitas yang sama. Dan karena dia di universitas yang sama, NPM-nya sama terus dari dia masih ketika masih S1, S2, S3 itu NPM-nya sama terus, nomor mahasiswanya. Ya. Hanya saja statusnya ketika dia terdaftar di prodi S1 beda dengan statusnya ketika di prodi S2 dan prodi S3, seperti itu. Ya, jadi itu ya, mengapa Atma Jaya tidak pakai NIK, meskipun NIK cukup unik ya, karena ada kebutuhan untuk mengidentifikasi tahun masuk dan mengidentifikasi prodi. Oke, saya kembali ke ini. Lalu atribut itu juga harus ada, itu dibutuhkan, harus diisi atau tidak. Ya. Seperti nama itu wajib diisi, alamat wajib diisi, tempat tanggal lahir wajib diisi. Tapi kalau hobi mungkin boleh kosong. Lalu ada atribut-atribut yang umum yang dipakai di satu daerah tertentu, tapi tidak dipakai di daerah lain. Oke, sekarang saya mau tanya ini. Semua supaya saya tanya dulu. Mas Brian Simon, mana ini? Mas Brian Simon. Halo Pak. Oke, Mas Brian. Punya rekening bank ya Mas? Oh punya Pak. Oke, nggak perlu disebutkan saldonya ya. Oke Pak. Dulu ketika buka rekening itu isi formulir ya? Isi Pak. Oke. Ada pertanyaan tentang agama? Ingat saya nggak ada sih Pak. Masa nggak ada sih? Ada lah. Pasti ada. Oke Pak. Ada. Ya sudah, sudah lama pastinya ya. Lupa saya Pak. ya, nggak apa-apa. Tapi ada. Oke. Kenapa di bank di Indonesia kok ada pertanyaan mengenai agama nasabah? Ada nggak yang kira-kira tahu untuk apa itu? Mungkin seperti kayak ada hari raya gitu Pak. Mungkin dikasih ada kue gitu mungkin Pak, atau souvenir gitu Pak. Anda orang baik gitu ya. Tapi terus terang saya sudah bertahun-tahun jadi nasabahnya CMB Niaga gitu, karena gaji Atma Jaya itu ditransfer
nggak pernah tuh saya diberi ucapan hari raya gitu. Oke, terima kasih Mas Brian. Satu pemikiran baik dan itu menunjukkan Anda orang baik gitu ya. Oke, saya tanya yang baik dulu. Mbak Ratih Sekarsari. Iya, hadir Pak. Oke, kalau agama kok di data bank itu dicatat kira-kira untuk apa ya Mbak? Ada yang Anda ingin, ada ide nggak gitu? Kenapa kok ditanya agama? Apakah kalau misalnya kalau agamanya Kristiani itu setiap minggu uangnya dibawa ke gereja gitu? Enggak kan ya? Enggak ada bedanya kan? Iya Pak. Oke, Cuma apa Mbak? untuk identifikasi masyarakat yang ini aja Pak, yang memiliki agama ini untuk tanda pengenal aja Pak. Untuk tanda pengenal saja. Oke. Sebetulnya ya itu satu pemikiran yang baik. Tetapi kalau hanya tanda pengenal, agama itu tidak dibutuhkan sebetulnya. Baik. Ini realitanya ya, bukan saya tidak mengatakan ini baik atau buruk. Tetapi begini. Dalam agama Islam, ya, itu hukum warisnya ada hukum waris, gitu ya. Sorry. Jadi kecuali sudah punya surat wasiat, kalau seseorang meninggal dan dia beragama Islam, maka hukum waris yang berlaku itu adalah hukum Islam. Dan hukum Islam itu hukum warisnya sudah sangat spesifik. Ya. Ini setahu saya seperti itu. Ya. Saya tahu ini karena ketika ibu saya meninggal, itu yang terjadi pada saya dan keluarga. Ya. Kalau tidak, setahu saya ya, saya mungkin salah. Dalam hukum Islam itu, kalau seorang wanita meninggal, maka hartanya itu harusnya kembali kepada orang tua wanita tersebut. Ya. Dalam hal ini adalah kakek dan nenek saya. Nah, kakek dan nenek saya sudah meninggal, gitu ya. Maka saya dan adik-adik saya harus membuktikan bahwa kami itu memang ahli waris yang sah, gitu ya. Ini, ya hukumnya seperti itu. Ya. Karena mungkin ya dan hukum Islam memang berlaku, gitu ya. Mungkin yang Hindu atau Buddha ada hukum sendiri, saya nggak tahu. Kalau Katolik, Kristen, Protestan, apakah juga ada hukum seperti itu? Saya juga tidak tahu. Saya bukan orang yang beragama baik, gitu ya. Saya tidak paham hukum-hukum seperti itu. Tetapi dulu almarhum kakek saya dari pihak ayah itu sudah tahu itu, ya. Dan beliau itu kebetulan anaknya itu 5, wanita 3, pria 2. Dan dia orang Jawa. Jawa itu dulu kalau ada zaman dulu ya, kakek saya itu meninggal sebelum saya lahir. Di dalam tradisi Jawa itu warisan untuk anak pria, untuk anak laki-laki dan perempuan itu beda. Istilahnya sepikul segendong. Kalau pria itu dapat 2 bagian, wanita itu dapat 1 bagian. Itu. Ya, jadi kalau 5 orang, 2 pria 3 wanita, berarti itu harus dibagi menjadi 7. Lalu anak wanita dapat 1 bagian, anak pria dapat 2 bagian. Anak pria dapat 2/7, anak wanita dapat 1/7 dari total warisan. Seperti itu. Nah, maka kakek saya itu orang modern. Beliau dokter, gitu ya. Dokter paru-paru. Nah, maka beliau ketika meninggal membuat surat wasiat bahwa hartanya dibagi rata 5 orang anaknya. Terserah bagaimana caranya, pokoknya dibagi rata. Nah, seperti itu. Itulah mengapa di dalam rekening bank ada pertanyaan mengenai agama. Ya.
Karena bank itu sering sekali mendapatkan, ayah saya almarhum itu dulu kerja di bank. Jadi saya tahu kalau ada nasabah meninggal, utang piutangnya itu nanti diselesaikan bagaimana, wah itu ruwetnya setengah mati. Ya. Pernah ada satu kasus, teman saya itu ayahnya meninggal. Di dalam rekening itu ada uang sebesar 10 juta, hanya 10 juta, nggak banyak. Tapi itu bukan uang pribadi ayah teman saya, itu uang perusahaan. Kongsian, mereka kongsian gitu ya. Lalu itu harus ditebus, dikeluarkan dari bank. Bank itu minta surat penetapan pengadilan negeri. Gitu ya. Nah, ditanya, lah kenapa begitu Pak? Kenapa kok kami itu ahli waris gitu kan, sudah ada surat dari kelurahan, kecamatan, surat kematian dan lain sebagainya. Lalu bank mengatakan, ya soalnya sering sekali gitu ya, tiba-tiba bukan sering ada kasus di mana ternyata ada ahli waris yang lain. Jadi si bapak ini ternyata punya anak dan istri lagi di luar kota, yang kemudian ketika meninggal mereka datang gitu, dan menuntut hak waris. Nah, hal seperti ini penting untuk diketahui oleh bank dan diantisipasi. Ya. Terus terang saya dulu juga bingung, ngapain agama itu ditanya, apa uangnya itu nanti akan dibawa ke tempat ibadah, pas hari raya ibadah agama tersebut atau bagaimana, atau kalau misalnya orang Hindu dikasih sajen tiap hari, itu enggak juga ya. Atau seperti tadi Mas Brian ya, wah nanti nasabahnya kalau pas hari raya diberi ucapan selamat, itu bagus gitu ya. Tapi faktanya ya enggak seperti itu ya. Hanya nasabah-nasabah besar saja yang hartanya MM-an gitu yang diberi. Kalau seperti saya mah enggak. Gitu ya. Ya, jadi seperti itu. Nah, pelajaran apa yang bisa didapat dari cerita saya tadi ya? Ketika Anda itu mencari data, kebutuhan data, hal-hal seperti ini harus dipertimbangkan. Tidak hanya dampaknya saat ini, tetapi dampak di masa depan kalau terjadi sesuatu. Ya. Dan di perbankan ini, perbankan itu salah satu industri yang regulasinya ketat. Ya. Dan hampir semua peristiwa yang akan terjadi di masa depan itu sudah diantisipasi. Bayangkan ya, bank sudah memberikan rekeningnya pada ahli waris, tahu-tahu muncul ahli waris yang lain. Saya istri dari bapak ini, gitu ya, yang menikah tahun sekian, ada buktinya dan lain sebagainya. Wah, bank bisa dituntut itu. Kenapa kok dilepas kepada ahli waris yang itu? Padahal sama-sama ahli waris. Gitu ya. Oke. Maka saran saya bagi Anda gitu ya, pria maupun wanita, besok kalau sudah punya keluarga, ya, buat surat wasiat. Gitu ya. Dah, itu aman kalau sudah buat surat wasiat itu. Oke, kita teruskan lagi ke share-nya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Oke, lalu nanti tiap atribut itu ada identifier-nya, tanda pengenalnya yang membedakan, kok tiap atribut, tiap entitas itu ada tanda pengenalnya membedakan satu anggota entitas dengan yang lain. Ya tadi mahasiswa NPM, kalau penduduk itu NIK, dan seterusnya. Dan identifier ini harus unik. Tidak ada dua orang atau lebih yang memiliki atribut yang sama. NPM itu tidak mungkin sama. Ya. NIK juga setahu saya tidak mungkin sama. Dan kalau ada yang sudah meninggal, itu tidak didaur ulang. Demikian juga dengan mahasiswa. Kalau ada mahasiswa pindah prodi, maka nomor mahasiswa yang lama dimatikan. Dan tidak akan dipakai lagi. Ya, untuk mahasiswa lain. Mahasiswa yang pindah itu dapat NPM baru. Oke. Dan lain sebagainya. Nah, ini ya, ini contoh berbagai macam atribut. Jadi atribut itu bisa dibutuhkan, bisa opsional, ya, bisa komposit, terdiri dari beberapa atribut yang tergabung menjadi satu. Contohnya apa? Penerbangan. Ya. GA201 itu adalah penerbangan pertama. Saya nggak tahu setelah pandemi ini berubah atau tidak, tapi dulu GA201 itu adalah
Garuda yang terbang dari Jogja ke Jakarta paling awal, paling pagi, jam 6 pagi. Nah, untuk membedakan ini penerbangan Jogja-Jakarta yang tanggal berapa, maka GA20, nomor penerbangan tadi GA201 itu pasti disandingkan dengan tanggal. GA201 26 April, GA201 1 Januari. Ya. Juga ada atribut yang diturunkan. Ya, contohnya mungkin umur, gitu ya. Oke, relasi tadi ya sudah. Relasi ini bisa dengan dirinya sendiri, bisa dengan entitas yang lain. Oke. Dan bisa banyak atau hanya satu, gitu ya. Kardinalitas, gitu ya, minimum dan maksimum. Jadi seperti ini. Pasien dengan rekam medis. Pasien itu harus punya minimal satu catatan rekam medis. Maksimalnya berapa? Ya sebanyak-banyaknya. Ya. Satu rekam medis itu hanya milik satu pasien. Tidak ada rekam medis yang muncul sendiri tanpa ada pasiennya. Seperti itu cara membacanya. Oke. Nah. Associative entity. Associative entity itu adalah sebetulnya begini. Dua entitas itu bisa punya hubungan many to many. Ya. Tapi many to many itu sulit implementasinya. Maka kemudian diakali dengan cara bagaimana? Dibuatlah asosiatif entitas di tengah-tengah ini. Di mana kemudian relasinya menjadi one to many. Jika tidak many, ya ini pada dasarnya many to many. Gitu ya. Oke, seperti itu. Oke. Ini saya tidak ikuti ya, karena ini nanti sudah masuk bahan ke manajemen basis data. Lalu business rules tadi ya. Ini adalah aturan mengenai model data. Seperti mahasiswa. Siapa yang bisa disebut mahasiswa? Mahasiswa aktif misalnya tiap kali KRS. Siapa yang bisa disebut sebagai mahasiswa aktif yang sudah bayar SPP tetap? Kalau belum ya nggak bisa. Ada triggering dan sebagainya, tidak usah. Nah, sekarang akan saya berikan contoh itu ya dari kasus yang pernah saya ikut serta, yaitu model data yang sudah jadi itu seperti apa. Ini model data di PNPM Mandiri Perdesaan. Nah, Anda bisa melihat, ya, kecil, kelihatan nggak ini? Kalau sudah terlihat gambarnya? Sudah, Pak. Oke, baik, terima kasih. Nah, ini coba di zoom. Banyak banget. Nah, misalnya seperti ini. Anda bisa lihat, ini tabel tahapan. Ya, tahapan ini nanti berhubungan dengan di sini di tempat lain, gitu ya. Lalu ini kuncinya ya, itu adalah tahapan kode dan ada tipe datanya, tahapan wilayah dan seterusnya. Ya, ini tahapan kegiatan, tahap attachment wajib. Di sini ada apa lagi? Ada sumber daya, usulan ranking, ya, dan seterusnya. Banyak sekali. Ada lebih dari 160 tabel di sini. Ya. Jadi memang sesuatu aplikasi yang butuh data model yang besar. Banyak sekali. Jadi, dan itu ya tidak sekali jadi. Ya, itu harus berulang-ulang. Nanti setelah dipresentasikan, loh, mana gitu datanya. Gitu ya. Oke. Baik, sampai di sini dulu. Mungkin ada pertanyaan dari Anda semua. Ada yang perlu dijelaskan ulang? Ya sudah, kalau tidak ada nggak apa-apa. Saya kira cukup sekian perkuliahan kita untuk hari ini. Bagi Anda yang akan
ikut mudik atau berwisata gitu ya selama libur ya selamat menikmati gitu ya. Tetap jaga protokol kesehatan, jaga kondisi dan hati-hati kalau dalam perjalanan ya. Saya dapat informasi ini dari salah satu perusahaan otomotif besar di Indonesia, order kendaraan baru mereka itu naik 30%. Ya. Dan ada 4 daerah tujuan utama mudik tahun ini menurut prediksi mereka. Yang satu itu Bandung, 2 itu Yogyakarta, 3 itu Malang, 4 Bali. Ya, jadi ya kalau Anda nanti mudik dengan kendaraan jalan darat, ya siap-siap dinikmati gitu ya. Pakai kereta api ya sama saja, tadi pesawat udara juga ya akan sangat ramai. Saya kemarin ketika Paskah ke Jakarta pulangnya hari Minggu ya, waduh ngeri gitu ya, udah kayak pasar itu antrian untuk di bandara gitu ya. Jadi ya harap hati-hati. Oke, begitu. Selamat menikmati liburan dan sampai jumpa lagi nanti setelah libur Lebaran. Ya, selamat pagi dan tetap jaga kondisi.